Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aisyah Sylvia Yuliani dari kelas Manajemen RBA semester 7. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Oke, yang pertama di sini ada pengertian motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk memperlakukan atau melakukan sesuatu. Oke, next. Yang kedua ada jenis motivasi. Jenis motivasi sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, motivasi intrinsik. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi yang muncul dari dalam diri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri dan tanpa dipengaruhi oleh imbalan dari eksternal. Yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi yang muncul karena adanya keinginan untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Imbalan atau hadiah ini bisa berupa pujian, penghargaan, uang, atau barang tertentu. Oke, next. Yang ketiga ada jenis motivasi. Yang pertama, contoh motivasi intrinsik. Yang pertama, berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin menikmati aktivitas perlombaannya. Yang kedua, belajar hal baru karena menganggapnya sebagai sesuatu yang menarik. Yang ketiga, menjadi sukarelawan karena senang membantu sesama. Nah, contoh dari motivasi ekstrinsik, yang pertama, berpartisipasi dalam perlombaan karena ingin membawa pulang hadiah. Yang kedua, belajar hal baru karena tuntutan pekerjaan. Yang ketiga, menjadi sukarelawan untuk memenuhi suatu persyaratan. Oke, next, slide keempat. Di sini ada pendekatan motivasi. Pada pendekatan ini, manajer menentukan cara yang paling efisien untuk pekerjaan yang berulang dan motivasi karyawan dengan sistem insentif upah. Semakin banyak yang dihasilkan, maka semakin besar upah yang diterima. Dengan menggunakan insentif, manajer dapat memotivasi bawahannya. Oke, next, yang kelima ada macam-macam teori motivasi. Yang pertama dari Abraham Maslow, hierarki kebutuhan. Suatu dapat termotivasi atau memotivasi orang lain dengan memahami apa yang menjadi kebutuhannya. Yang kedua ada ERG. ERG kepanjangan dari Existence, Relatedness, and Grow. Seseorang dapat memenuhi kebutuhan berdasarkan suatu tingkatan prioritas seperti pandangan Maslow. Oke, next, masih macam-macam teori motivasi. Yang ketiga, teori motivasi prestasi. MC Leland, seseorang dengan kebutuhan kekuasaan yang tinggi cenderung memiliki beberapa karakter yang menonjol. Misalnya sangat kompetitif, bertanggung jawab, dan gemar berjuang agar dapat memberi pengaruh terhadap lingkungannya. Next, selanjutnya pengertian psikologi organisasi. Psikologi organisasi mempelajari perilaku manusia di tempat kerja. Ini berfokus pada evaluasi dinamika individu, kelompok, dan organisasi, dan menggunakan penelitian itu untuk mengidentifikasi solusi untuk masalah yang meningkatkan kesejahteraan dan kinerja organisasi dan karyawannya. Oke, selanjutnya ada manfaat psikologi organisasi. Manfaat untuk perusahaan yaitu menerapkan program psikologi yang berusaha menjaga kepentingan perusahaan dan karyawannya secara bersama-sama. Dan menguntungkan selain itu, ia melakukan fungsi konsiliasi antara keduanya. Yang kedua, manfaat psikologi organisasi. Manfaat untuk karyawan yaitu tugas yang dilakukan psikologi organisasi bertanggung jawab untuk membantu memecahkan masalah dengan lebih efisien. Psikologi mencoba untuk mengetahui preferensi mereka dengan mempromosikan langkah-langkah yang memungkinkan mereka untuk memilih rekonsiliasi yang lebih besar dengan kehidupan pribadi mereka, rencana karir, hubungan dengan rekan.
Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.